macetnya. Hai slow, malam nih nggak lagi jalan-jalan, cuman lagi mau pulang habis ada job. Benerin pendingin showcase buat pendingin minuman. Sepele sih, kompresor macet gitu. Bukan macet sih, nggak bisa start aja ya. Mungkin rezeki gua kerjain nggak lama, bayaran lumayan. Yang mahal itu sebenarnya bukan alat atau spare partnya sih. PTC itu murah, berapa puluh ribu doang. Yang mahal itu analisanya, kemampuan kita buat menganalisa kerusakan. Hasil dari pengalaman. Jujur aja gue gak sekolah juga sih, gak sekolah kelistrikan atau elektronika, listrik kecil kayak gitu, enggak sih. Gue otodidak, gue belajar bongkar-bongkar awal-awal punya di rumah, lanjut ke tetangga-tetangga, terus didukung sama tempat kerja gue yang dulu-dulu pernah ngalamin pasang-pasang listrik, ngerapin listrik gudang yang udah semeraut. Nah, listriknya juga nggak kayak di rumah sih, lumayan sih, nggak satu pas, listrik 3 pas, panel lumayan besar. Jadi pengalaman dikit-dikit dikembangin, pelajari. Ya alhamdulillah ada aja sih. Lagi senggang-senggang, lagi nggak ada duit, ada yang manggil, masih kerjaan dikit-dikit. Lumayan buat jajan-jajan anak Maya. Oh iya, sama kemarin gue di tempat kerja di perusahaan, di PT, cuman gimana ya, mungkin gue bisa bilang ini PT ngirit nih, atau mau ngetes atau kayak gimana, gue nggak ngerti. Jadi ada kasus AC. Si AC ini kan bocor, evaporatornya itu bocor. Bocornya nggak kira-kira ada 14 titik. Itu kan udah nggak normal ya, mesti ditambal satu-satu, dilas kayak gitu kan, kayaknya nggak bakalan normal gitu. Jadi gue saranin minta dibeliin evaporator baru dengan merek yang sama. Gue nggak bisa nyebutin merek ya, cuman ya pokoknya mereknya, mintanya yang sama evaporator. Ukuran AC-nya lumayan, 2 PK, harganya juga mantap sih. Kalau buat orang rumahan sih jarang yang pakai 2 PK ya. Kalaupun ada gitu, wah lumayan tuh harga evaporatornya, bisa sampai 2 jutaan sih seharga AC setengah PK yang baru. Nah ini perusahaan katanya minta tolong, emang ada sih AC-AC bekas, cuman mereknya beda. Nah ditanya lah gua, kira-kira bisa enggak? Kan yang namanya merek beda ya, jenisnya beda, otomatis bentuknya juga beda, bentuk si evaporatornya beda. Karena mungkin gua yang sering ngoprek atau sering bongkar-bongkarin
alat elektronik di rumah. Gue coba ngakal, gue coba ngide, gue cari AC yang ukuran 2 PK, yang ukuran evaporatornya itu mirip panjangnya. Kalau untuk tinggi lebarnya sih gue pikir gue bisa kali ya. Yang penting panjangnya dulu deh, biar nggak luber atau nggak kekecilan, jadi nggak bocor. Kalau kekecilan kan bocor tuh, ada apa ya, ada spasi antara blowernya. Yang ngerjain AC kayaknya tahu dah. Kalau kependekan, kalau kepanjangan juga nggak mungkin, cover nggak bisa masuk. Penutup AC-nya itu, penutup AC indoornya itu yang di ruangan itu nggak bisa masuk. Akhirnya ada tuh selisih dikit, gua buka, tingginya beda. Gua pikir AC-nya mereknya beda nih dari yang bolong 14 itu. Gimana ya, mau gua pasang, wah selisihnya cover nggak bisa tutup tuh, mentok tuh dia. Bisa masuk ke bodinya, cuman covernya nggak bisa nutup. Cari lagi kan, udah gua putusin, gua pakai indoor bawaannya, covernya covernya sama bodinya itu pakai bawaan yang AC bekas ini. Cuman si modul gua akalin, mau nggak mau nih modul mesti gua pindahin, karena gue takut kedepannya ada masalah di outdoornya, karena beda spesifikasi kan, beda perintah gitu kan, ada sensor di situ. Gue pakai lah body sama casingnya dengan sedikit perubahan. Sensornya itu si AC yang bekasan ini nih, yang mau gue akalin, sensor remote-nya itu dia nempel di modul, sedangkan AC yang bolong 14 ini dia pakai display, nggak di modul kerjanya. Bisa lagi tuh buat sensor remote-nya kan. Alhasil mau nggak mau gue pindahin juga, gue pasang tuh di casing AC yang bekas. Udah selesai gue pasang, modul gua akalin segimana caranya supaya bisa masuk tuh. Alhasil bisa tuh, dengan beberapa penyesuaian yang cukup ekstrim sih gua bilang. Soalnya papan modulnya sempat gua potong tuh karena kepanjangan. Udah kan, gua pasang, gua tes dong, gua nyalain, nyala tuh. Masih belum gua pasang di dinding, masih di bawah. Pas gua tes nyala, gua colokin power, gua kasih listrik, nyala. Jalan tuh, gua pencet tombolnya nyala. Nih, itu ada anginnya keluar. Cuman pas gua pakai remote buat setting kecepatan fan-nya atau kipasnya, baling-balingnya, nggak connect coy. Gua bingung kan. Nah, gimana nih? Apa nih? Pas gue lihat displaynya itu kan ada layarnya ya, yang angka gitu, yang bisa nunjukin angka suhunya. Itu agak burem tuh. Terus gue cek, kayaknya ketebelan nih casing, nggak nembus nih sensor. Oke, gue muter otak lagi dong. Gue ambil gerinda kan, gila sih emang. Gue ambil gerinda, gua potong pas display LED-nya. Jadi kan di situ ada sensornya tuh, ada mata kucing atau infrared sensornya tuh. Itu gua potong, gua lubangin sekalian. Udah oke, udah gua lubangin, gua tempel kayak semacam mika gitu yang putih, gua tempel pakai lem. Oke, bisa tuh nyala kan. Dikencengin, fan-nya dikendorin. Swingnya juga bisa, alhamdulillah kan nyala. Gua pikiran gua udah oke lah, bisa nih. Gua pasang tuh di dinding. Sialnya bracket yang di dindingnya lain lagi bentuknya sih. Bingung gua slow. Jadi gua modifikasi lagi nih. Ada beberapa sirip di belakang
body AC yang gue patah-patahin supaya bisa masuk si bracketnya dan bisa kenceng. Kan nggak lucu AC muter terus lama-kelamaan jatuh gitu kan di ban orang, kan nggak lucu. Ataupun lepas gitu patah, wah bahaya tuh, bisa konslet kan. Bisa tuh udah nempel, udah kepasang. Tes terakhir dong, tes terakhir gue sambungin tuh kabel outdoornya, sensor udah oke. Gue nyalain tuh, singkat cerita gue nyalain tes, nyala nih AC indoor, kok nggak dingin gue. Oh mungkin lama gue nungguin. Oke, pas ditungguin bunyi tuh, ada kontaktor yang bunyi tek gitu. Kalau orang AC tahu sih. Kalau bukan orang AC juga seharusnya tahu sih, kedengeran sih kalau dari dekat. Kalau naik tangga gitu ada kedengeran tek gitu, bunyi kan. Gua cek ke outdoor kan, nyala apa enggak nih? Alhamdulillah nyala slow. Begitu udah nyala, gua cek tekanan freonnya kan. Ini freon beda jenis nih. Udah lah, gua pikir bodo amat lah. Gua isi freon, udah oke. Gua tungguin sampai 10 menitan dan ternyata hasilnya sukses loh. Dingin. 20 menit pertama ruangan tuh dingin udah. Berarti udah maksimal tuh kan. Di situ gue narik kesimpulan gini. Dari pengalaman gue kemarin tuh yang benerin AC tuh, gue narik kesimpulan kalau kita ada ide dan ditunjang sama pengetahuan, bukan ilmunya, gue nggak berasa diri gue berilmu, cuman ada taunya dikit gitu. Jadi gue bilangnya pengetahuan. Kalau kita ada ide dan ditunjang oleh pengetahuan yang lumayan atau yang cukup, ternyata bisa ngelahirin sebuah kreativitas loh. Kreativitasnya itu positif gitu ya, walaupun seorang seorang pekerja harian gitu kan, yang basicnya harusnya bukan di situ kerjanya, dan gua lakuin bisa tuh nyala dingin maksimal. Jadi buat temen-temen nih, buat slower di rumah, kalau emang ada bukan kasusnya, mungkin kasus yang beda juga nggak masalah ya, mungkin entah di motor atau di apa gitu, atau lu lagi pegang HP terus lu melihat ada video apa gitu, terus ada ide, coba deh idenya lu kembangin. Gimana ngembanginnya? Disambut sama pengetahuan. Jadi kalau lu ada ide apa, lu cari kira-kira bisa apa enggak. Sekarang kan gampang tuh cari informasi ya, media sosial udah gampang. Mau yang tutorial YouTube kah, atau mau cari artikel-artikel di Google, atau mau tanya asisten Google kayak AI apa segala macam, kan gampang. Nah dari ide itu lu tanya-tanya, lu cari-cari tahu supaya pengetahuan lu cukup, terus lu kembangin. Itu bisa jadi kreativitas bro, positif itu hasilnya. Bahkan mungkin bisa jadi cuan di masa depan nanti. Kayak gua kan bisa tuh dipakai di kerjaan. Jadi slow, gua nggak lama nih, bentar lagi juga nyampe sih. Gue cuman mau bilang, jangan pernah berhenti buat cari ide atau ngeluarin ide kita, dan jangan pernah berhenti buat cari ilmu, buat tambah wawasan, buat tambah pengetahuan. Di mana aja ada kok, sambil jalan gini aja gue bisa dapat ilmu, bisa dapat pengetahuan di jalan. Apalagi yang kayak slow, yang lagi di rumah baca-baca artikel, baca buku gitu kan, atau yang lagi sekolah apalagi, itu jangan berhenti. Masa depan kita tuh bisa ditentuin tuh dari situ.
Kayak gue lagi senggang-senggang kerja harian, pulang kerja nganggur, pelangak pelongo, des ada yang manggil kan, bisa benerin ini enggak? Oke, gue gas jalan, tes cek eksekusi normal, cair gajian. Sama di tempat kerja juga kayak begitu. Jadi slow, semangat terus buat cari pengetahuan, buat slower belajar. Jangan malas-malas berangkat sekolah. Ingat, ibu bapak kalian itu nyekolahin buat kalian. Percaya deh sama gua. Walaupun gua gak sekolah, gua cari-cari pengetahuan apa segala macam, hasilnya buat gua udah dapat rokok, coba enak, dikasih duit pula, dikasih kopi, mantep dah. Padahal basic gua bukan di kelistrikan, tapi karena pengetahuan yang didapat dari pengalaman menghasilkan. Jadi slow, semangat terus, kerja terus, ide terus, kreativitas jalan terus. Malam ini sampai di sini aja biar nggak kepanjangan. Ini juga udah kepanjangan sih. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Gas tipis-tipis terus, slow riding di jalan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masak nasi, dapat bakar kayu,